Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Yani Bahtiar. Kali ini saya akan mentutorialkan cara membuat tas yang saya beri nama Ice Mini Backpack. Nah, tas ini bisa digunakan dengan dua cara ya, yaitu bisa jadi sling bag atau jika dikasih di bagian sininya ini bisa jadi tas gendong. Tapi karena ini ukurannya kecil, hanya 16 kali 21 kali 8 cm, maka saya tidak menggunakan tali sandang punggungnya ya, hanya menggunakan sling bagnya saja. Nah, tas ini menggunakan dua resleting ya, tapi hanya ada satu ruangan bagian dalamnya ya, kemudian ada resleting bagian depan. Ini bagian belakang dan bagian bawah alas ya. Langkah pertama kita akan membuat bagian sini ya, bagian samping tas ya. Dan ini ukurannya dari sini sampai ke bagian sini itu 26 cm. Nah, cara membuatnya, ini kita sudah siapkan tali. Ini nanti kita buat 4 simpul dasar ya, susunan tali seperti ini ya. Karena saya menggunakan dua warna, di sini saya menggunakan warna merah hati dan warna dongker. Nah, setelah kita susun tali seperti ini, lalu kita simpul dasar. Nah, sebelum kita simpul dasar, di bagian atas ini kita sisahkan 70 cm ya, bagian atas ini kita sisakan 70 cm dan tali-tali ini kita potong 225 cm ya. Kemudian kita buat simpul dasar. Simpul dasar seperti biasa ya. Bagian sini saya memulainya, kalau saya simpul dasar saya itu dari kanan ya. Nah, silakan dikencangkan ya kalau kurang kencang. Kemudian bagian sini kita kasih penahan ya. Nah, ini pada simpul dasar terakhir saya balik ya, saya balik berlawanan arah karena saya ingin nanti bagian luar ini ada jendolannya ya, bagian luar adalah jendolannya ya, atau kepalanya, kepala seperti ini berada di bagian luar, jadi saya balik. Kalau tadi saya dari kanan, sekarang saya memulainya dari kiri, jadi kepala ada di luar ya. Jadi nanti kepalanya seterusnya juga demikian, karena saya mau kepalanya ada di bagian luar ya, seperti ini. Jadi kepalanya sama-sama keluar ya, kepala dari simpul dasar. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpul dasar seperti biasa, kita pisahkan dua, di bagian sini kita pisah dua, kemudian bagian tengahnya kita isi dengan simpul dasar. Dasarnya yang kencang ya. Nah, seperti ini. Nah, bagian samping
ini kita buat mata rantai ya, mata rantai. Ini saya kasih tanda seperti ini agar bisa lurus ya, mata rantainya bisa lurus, tidak ketarik ya, tertarik ke bagian atas ya, jadi nanti bisa lurus. Dan mata rantainya nanti samakan ya jaraknya, jadi kita kasih penanda seperti ini ya. Nah bagian sini juga saya balik ya, saya berlawanan arah karena saya ingin kepala dari simpul dasar ini berada di luar. Jadi nanti semua kepalanya bagian kiri dan kanan itu sama rata berada di bagian luar ya. Ini diisi, nanti kita caranya sama seperti ini ya. Bagian dalamnya kita isi dengan simpul dasar, dan bagian samping kiri dan samping kanan kita buat mata rantai. Nah ini nanti panjangnya 26 cm. Atau ada mata rantainya nanti 26 ya, 26 cm. Nah, ini bisa kita lanjutkan, nanti kita ketemu setelah 26 cm. Ini ya yang terakhir ya, tetap saya balik ya. Nah ini sudah 26 cm. Nah kalau punya saya ini ada 19 mata rantai ya. Mata rantai ini kalau dihitung ada 19 kalau punya saya, tapi kita berdasarkan ukuran saja yaitu 26 cm. Setelah jadi seperti ini, kemudian kita ada penambahan tali samping kiri dan samping kanan dengan dua warna. Ini saya potong warna merah dan warna biru ini saya samakan saja, mau potong 70 cm ya. Sama dengan yang kita sisahkan ya. Nah, seperti ini. Kemudian samakan bagian sini ya. Ini kita temukan kalau bagian paling ujung ini warnanya biru, maka kita samakan dengan warna biru, lalu kita temukan seperti ini ya. Usahakan bagian sambungan ini masuk ke bagian dalam ya, agar tidak kelihatan ya, biar hasilnya nanti rapi. Jadi seperti ini, lalu kita simpul dasar. Nah pada simpul dasar kali ini saya menginginkan bagian kepalanya, kalau ini bagian kepalanya berada di luar ya. Ini bagian kepala yang saya maksud itu, ini bagian kepala yang jendolan, ada jendolan ini adalah bagian kepala. Nah ini bagian sini ini semuanya keluar, tapi saya menginginkan bagian sini, bagian kepalanya masuk ke bagian dalam ya, masuk ke bagian dalam. Jadi saya balik saja ya, saya balik seperti ini ya. Nah seperti ini. Apa manfaatnya? Karena bagian sini nanti akan kita masukkan sisa-sisa tali, kita bukan sisa tali ya, tapi kita memasukkan untuk menyambung ya bagian badan tas dengan bagian samping ini. Jadi kalau nanti kepalanya ada di luar, ini jadi tidak rapi. Nah, jadi kita masukkan saja kepalanya ke bagian dalam ya. Jadi langsung kita buat simpul dasar. Ini nanti sama ya, kita buat mata rantai. Nanti ini ukuran ke bawahnya yaitu 20 cm ya. Saya pakai ukuran saja. Nah, kalau mata rantai, saya ada mata rantainya 15 mata rantai.
Nah, seperti ini ya. Kita simpul dasar. Kita buat mata rantai ya, kita buat mata rantai seperti ini. Sama ya, saya menginginkan bagian kepalanya berada di dalam ya, agar nanti tidak bisa rapi, hasilnya bisa rapi. Nah, jadi seperti ini. Nah, bagian sini juga ya. Ini kita isi semuanya dengan simpul dasar. Nah, seperti ini. Ini kita tambahkan penambahan tali bagian sini. Caranya sama ya. Kita tambah 1 helai. Seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita usahakan tali yang ada sambungannya kita simpan ya, jangan sampai sambungannya itu kelihatan, biar rapi. Nah, seperti ini. Jadi sambungannya berada di bagian dalam. Nah, ini juga kepalanya berada di bagian dalam ya, kepalanya berada di bagian dalam. Usahakan seperti itu ya. Nah, jadi kepalanya jadi ketemu ya. Semuanya saya masuk ke bagian dalam. Yang bagian kiri dan bagian kanan ya. Semuanya jadi masuk ke bagian dalam. Nah, ini kita isi semuanya. Jadi nanti panjangnya 20 cm ya. Bisa kita teruskan karena caranya sama seperti ini. Nanti kita teruskan sampai 20 cm atau saya ada 15 mata rantai. Ini sudah selesai ya. Jadi ini ada 15 mata rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 15 mata rantai. Kalau diukur ini punya saya 20 cm ya. Kemudian bagian yang satunya juga kita buat, kita beri penambahan tali ya, bagian kiri dan kanan. Kemudian kita temukan seperti ini ya. Bagian kepalanya masuk ke bagian dalam. Jadi rata ya, bagian kiri dan kanannya sama ya. Kita masukkan kepalanya bagian dalam ya, yang dimaksud kepala seperti ini ya. Yang ada jendolan-jendolan ini, kepalanya ini kita masukkan ke bagian dalam. Demikian juga yang sebelahnya. Jadi sama rata. Nah, di bagian sini juga kita sama ratakan. Nah, setelah selesai seperti ini, bagian sini ya kita potong ya. Caranya kita siapkan gunting dan ini korek api ya. Lalu kita potong bagian sininya ya. Ambil. Ini bagian tengahnya yang saya ambil ya. Ini bagian tengah saya ambil. Nah, perhatikan ini bagian tengah ya, bagian tengah pada simpul dasar ya. Nah, yang ini kita ambil juga bagian pinggir sini ya. Lalu bagian bawah ya, ini kita potong ya, kita potong. Potong rata. Kemudian kita bakar serapi mungkin ya. Biarpun bagian dalam tidak kelihatan, tapi kalau rapi enak dilihat ya. Jadi kita rapikan. Nah, sisi yang satunya kita lakukan hal yang sama ya. Kita bakar juga seperti ini. Kemudian kita satukan ya.
seperti ini, kita satukan. Nah, ya seperti ini cara menyatukannya. Perhatikan ya, boleh kita menggunakan jarum untuk penahan. Kita satukan dengan menggunakan simpul dasar ya. Nah, seperti ini. Ini bagian paling atas ya, kita ikat terlebih dahulu ya. Ratakan dulu ini ya, bagian atas kita ikat ya. Kita ikat seperti ini. Kemudian kita ikat rapi ya. Nah, ikat saja seperti ini. Kemudian ambil yang bagian bawah ya, seperti ini. Kita ambil sama seperti kita membuat alas ya. Kita mengikat alas. Jadi ini kita simpul dasar. Dan yang merah ini kita jadikan palang. Nah, seperti ini. Kita lakukan serapi mungkin ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini kita skip ya, masuk ke bagian dalam, kita ambil bagian bawah ya, bagian bawahnya lagi. Yang sebelah sini juga skip, kita ambil bagian bawahnya. Nah, seterusnya kita lakukan hal yang sama seperti ini ya. Kita simpul dasar. Sampai nanti ke bagian ujungnya ya. Seperti ini kita lakukan. Yang ini kita habis kita simpul dasar, kita skip, kita ambil tali yang bagian bawahnya lagi ya, berurutan seperti itu sampai ke bagian terakhir ujung sini ya. Ya, sudah sampai bagian terakhir ya. Kita skip. Kemudian kita buat simpul dasar. Nah, ini sampai di sini saja. Kemudian bagian tengah kita tarik rapat ya, keras ya, seperti ini. Kemudian yang bagian sisa-sisa tali, karena ini sudah sampai di sini, ini boleh kita rapikan, masukkan ke bagian dalam ya, seperti ini ya. Bagian sini kita rapikan, kita langsung gunting saja, tidak perlu dililit, ini sudah kuat ya. Asalkan kita membakarnya itu betul-betul lengket ya ke bagian badan tas ini. Jadi tidak perlu kita matikan dulu, nanti banyak sekali jendolannya di sini ya, nanti mengganggu bagian atas. Jadi boleh bagian sini ini pasti kuat, biarpun kita nanti tidak kita lilit lagi. Nah, tapi nanti kuat. Jadi saya langsung saya potong saja, kalau saya tidak saya lilit lagi. Nah, kemudian kita bakar. Bagian sini juga kita bersihkan, bagian sini juga ya. Ini kita bakar, membakarnya lengket ya, sehingga tidak bisa lepas. Karena kalau kita tidak terlalu lengket, ini bisa nanti takutnya lepas, tapi insya Allah tidak ya, tidak lepas. Jadi kita benar-benar lengketkan. Nah, kita rapikan seperti ini ya. Nah, kita rapikan bagian sini juga, kita rapikan semuanya sama caranya. Pada sisa tali terakhir ini ada 4 helai warna merah ya. Ini kita letakkan seperti ini saja ya. Bagian sini silang ya. Ini kita silang masuk ya, bagian dalam seperti ini. Ini kita matikan seperti ini ya. Nah, jadi matikannya seperti itu ya. Boleh kita
ikat. Jadi ini nanti masih ada tempat jika kita mau memasukkan tali sisa ya, nanti tali-tali yang bagian ini kita masukkan kan ke bagian alas, jadi ini nanti masih bisa dimasukkan. Jadi kita silang saja membentuk ada lubangnya ya, jadi tidak kita matikan langsung. Nah ini boleh kita matikan atau diikat sekali agar kuat ya. Seperti ini. Ini kita sudah selesai membuat bagian samping tas ya. Jadinya seperti ini. Membentuk ya seperti ini.